Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe, dan hello juga yang baru bergabung. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu dalam keadaan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kecil maupun yang besar, wajib kita syukuri. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Naudzubillahi min dzalik. Oke guys, kali ini kita akan kembali lagi mereaction seputar requestan daripada teman-teman kita gitu ya guys ya. Di sini merupakan dari kembali lagi di video About Sastra. Karena apa? Kalau dari video About Sastra ini pasti emang bener-bener seru-seru banget, dan apa ya namanya ya, memberikan informasi yang emang benar-benar detail, spesifik, yang emang benar apa ya, fakta gitu kan, Masya Allah. Dan ini merupakan YouTuber dari Indonesia yang sering banget ke Malaysia. Yang akan kita reaction kali ini merupakan video lama sepertinya ya. Di sini shocking, begini kondisi Senin pagi di MRT Malaysia. Masya Allah, seperti apakah? Karena aku pribadi belum pernah nyampe ke Malaysia, dan aku belum pernah tahu nih suasana di Senin pagi MRT di Malaysia seperti apa. Daripada penasaran, langsung saja kita tonton bareng-bareng yuk videonya. Check it out. Jangan lupa to subscribe. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Langsung happy gitu kalau nonton video. Not alone, we have wow, baju itu, bibir itu, masya Allah, merekah, menyala, luar biasa banget. Oke, and also we have Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Thank Aziz you so and much for inviting Mistika. Thank you so much. Jadi bulan depan nih jadi nih. Paspor dicek. Iya. Doakan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nah pengalaman yang mungkin belum pernah kita dapat alami di Malaysia itu adalah naik ininya, apa namanya, MRT-nya apa ya? MRT-nya. Seperti itu. Iya, KMRT, KRL. Oh, KRL. KRL. Oh. KRL ya. Oh, MRT, Nggak MRT. tapi kayak KRL. Oke. Penuhnya MRT Kuala Lumpur saat pagi. Udah kayak KRL. Udah kayak KRL di Jakarta, betul kah? Kayak KRL di Jakarta. Kalau KRL di Jakarta pagi-pagi, Allahu Akbar. Don't ever try that. Kamu akan menyesal. Benar, karena oh my god, it's killing a lot people, I think ya. Nah, ini adalah suasana MRT Kuala Lumpur saat pagi. Apa yang kalian harapkan melihat suasana pagi? Pasti hektik banget ya. Hektik banget. Penuh berdesak-desakan. Kalau di sini sih. Ya, dan pengalaman kita banget ya apa yang ada di sini. Sampai harus didorong sama security-nya dan sampai masuk. Pintunya nggak bisa ketutup. Betul. Dan rebutannya minta ampun. Sampai Semua di- orang tuh mau mendahului. Wow. Seperti itu. Dan bagaimanakah orang-orang di Malaysia sedisiplin apakah? Apakah mereka sedisiplin orang Indonesia atau tak sedisiplin orang Indonesia? Atau mereka memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda? Tentunya MRT Kuala Lumpur saat pagi udah kayak KRL di Jakarta. I'm not sure. Here we go. 1, 2, 3. Ini jam berapa? Pagi orang berangkat kerja. Oh, oh my god. Don't tell me. Is it AI? Don't tell me it's true. Don't tell me it's real. Wow, berapa? It's not real. It's not real. It's really not real. Oke, I'm not surprised again. Semuanya belum ada yang masuk kalau nggak ada yang keluar. Di mana mereka letakkan worriness-nya mereka? Takut terlambat. Allahu Akbar. Look at that. Satu line sebelah sini, satu line sebelah situ, Mister. Nggak ada yang di tengah-tengah. Betul. Udah kayak KRL di Jakarta. Oh, ada no. Hari Senin ya, oke. KRL di Jakarta nggak gini. Oh my god. Oh, kepadatannya mungkin di dalam sana. Tuh ya, mirip. Oh, mungkin di Mirip dalamnya. Di dalamnya. Oke, Iya. coba seperti apa kita lihat cara orang masuk keluar di KRL Malaysia. Oh, di MRT Malaysia, Kuala Lumpur nih.
Oh, ini dituntun Razak Exchange. ini tidak masuk akal. Mereka mau masuk menunggu orang-orang keluar. Ini ada orang laki-laki dan perempuan. Perempuan langsung berbalik badan, Mister. Dalam keadaan yang penting. Lu kagak berbalik badan, mereka nggak menghadap ke arah laki-laki. Dan ini nggak masuk, Mister. Kalau sedang padat seperti ini, mereka wanita ini nggak paksa masuk. Look at that, masih ada sebenarnya. They know the capacity. Terus banyak bener loh. Katanya ada tuh lagi cepat ya, sekitar 2 menit. Wow, intervalnya 2 menit. Iya, emang MRT kita Sama arti kita 10 menit. 10 menit jedanya. Yang 2 menit tuh cepet banget. Iya, makanya mereka tuh nggak khawatir, nggak Iya, buru-buru, nggak ada yang berdesak-desakan, Mister. Ini kita lihat ya, pasti masuknya tunggu semua orang keluar nih. Tuh, kan nggak ada yang menerobos, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. 200 kenapa dari kan? Di kereta seperti ini banyak sekali terjadi pelecehan seksual. Karena padat juga. Karena padatnya seperti itu. Wow. Kalau bisa Tapi mereka ada jarak ya. Dan kalau masih bisa main handphone masih aman. betul. Iya dan masjid bro. Kok nggak ada bangkunya, Miss? Bakal arah Ya dan masjid kan Ada bangku, Mister. Miss, ada bangku. Ada bangku. Ini tempat orang. Tempat Tuh nongkrong. udah tutup. Nah, percaya pada makin ini untuk ini. Tidak usah. Kenapa masih udah dapat? Tranquil ya, peaceful. Peaceful, Masya Allah. Full banget. Social transit. wow, muslim itu kok rame yang udah kayak LA. Penuhnya iya. Ya sama, setuju sih. Iya, tapi budayanya mohon maaf. Aduh, mereka mau naik eskalator aja harus sampai ke baris belakang dulu loh ini. Betul. Ya, jadi nggak dari sebelah betul. ujung Mau masuk eskalatornya. eskalator aja mereka harus berbaris, bikin barisan dulu baru naik. It's impossible. Nggak ada yang cutting the lines from here. Di dalam kereta tuh udah penuh banget. Kayak di KRL Jabodebek. Wow, ini subscribe. Thank you for Thank you for sharing. sharing. Wow, actually Kita nggak terlalu surprise. Exactly, I wasn't that surprised. Karena kita Benar. menyaksikan sendiri bagaimana budaya di sana, mau ngantri beli makanan, ke toilet, dan ternyata ini benar-benar ditunjukkan lagi bagaimana mereka benar-benar ini bukan sebuah yang dibuat-buat. Although it's on Monday, it's a monster day of the week. Iya, itu kan monster, right? Monster day of the week itu. Jadi mereka tetap kayak chill aja karena mereka tahu mereka akan sangat dihormati sebagai pengguna public public transportation seperti itu. Dan aku bisa relate banget kemarin Mistika ketika kita naik KL Express ya. KL Express dari KLIA, mohon maaf makanya jangan datang telat. KL dari Tapi kan nanti KL aku mau datang lagi. Nggak mau kalah. Tapi belum tentu naik KL Express. ya, KL Express dari KL ke GB ya. GB ke Putrajaya. Kok aku Itu- yang ingat sih? Udah kan kamu nonton. Itu bener-bener aku experience bagi myself. Aku merasa sangat terhormat, aku merasa sangat dihormati, aku benar-benar sangat dijunjung sebagai seorang pengguna public transportation. Aku keluar enak, aman, damai. Tidak ada orang yang menunggu di situ masuk Dorong-dorong. ketika saya keluar. Bener-bener saya merasa tunggu saya keluar baru dia masuk. I feel so much respect. Keren sih Yang beneran. Beautiful. paling amazingnya kalau dari fasilitas-fasilitas kayak
misalnya tadi kemarin kita naik KL Express ya Mister ya, itu tuh integrasinya tuh sangat mudah. Nah, itu Jadi dia. kita nggak perlu harus keluar Betul. keluar apa Betul. keluar gedung Betul. atau keluar stasiun dulu Betul. untuk untuk menuju suatu tempat, naik lagi enggak. Ini tuh Betul. benar-benar semuanya sudah matang lah istilahnya Iya. perencanaannya. Jadi memudahkan Betul. memudahkan rakyatnya untuk menjangkau setiap kawasan. Betul. Dan satu lagi Mr. Aziz yang tidak pernah naik KL Express ya, saya tegaskan lagi di sini Lagi, ya. kayak Tidak pernah naik KL Express ya. Oh dia panas. Itu ternyata di stasiunnya itu Mister memang disediakan tempat parkir yang berdobel-dobel. Karena orang lebih memilih naik MRT dibanding mereka bawa mobil sendiri. Beginilah cara pemerintah jika ingin mengajak masyarakatnya untuk naik public transportation. Sangat terintegrasi dan sangat jelas datangnya kapan, tidak lama 2 menit sampai. Seperti itu kereta berikutnya atau MRT berikutnya. Jadi tidak was-was. Orang naik pun tidak Kenyamanannya khawatir. ada Semua gitu. terukur, ada jadwalnya. Dan yang pasti Seperti itu. fasilitasnya juga Mister, fasilitas di public transportnya itu sangat nyaman. Betul, dan Benar kan, ya? orang-orangnya juga Nyaman, pun bisa aman. Nah, betul itu memberikan dia. security kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar mereka sebagai sesama pengguna public transportation. Benar. Oke, ngomong Iya, dong. tapi menurut saya yang tidak pernah naik KL Express ini. Iya, tapi pernah naik pesawat ke Kuala Trengganu ini Pinter banget sih. dan melihat Tasik Kenyir dari atas ini, Satu-satu. Dia lebih banyak enggak, advantage-nya. it's not surprising at all karena hal yang senantiasa saya kabarkan kepada seluruh teman-teman di Ya. Indonesia tentang Malaysia adalah bagaimana mereka menjunjung tinggi keberaturan dimanapun mereka berada. Bukan hanya tentang orang per orang, tapi kendaraan juga seperti itu. Ini tercipta bukan, kalau menurut saya ini tercipta bukan hanya karena semata-mata personality atau kepribadian masing-masing orang Malaysia, tapi juga bagaimana pemerintah turut serta membangun dan membentuk budaya ini. Betul. Contoh. Kalau kereta datang 30 menit sekali, iya kan? Orang juga pasti akan panik. Benar. Iya dong. Pikir-pikir Orang juga. pikir-pikir juga kalau mau ngantri seperti itu. Bukan saya mewajarkan, tapi marilah kita berpikir secara Betul. runut gitu ya, secara sistematis. Memberikan solusi itu benar-benar solusi yang tepat. Exactly. Jadi bukan cuma Malaysia pantas saja begitu gitu. Ya memang budaya Malaysia sudah tertanam untuk menjadi orang yang sangat teratur gitu. Tapi itu pasti karena pemerintahnya juga terus serta memelihara budaya itu Benar. gitu loh. Ini 2 menit sekali intervalnya gitu loh. Kita napas cuma 10 kali. Oh, keretanya udah datang. Keretanya udah datang lagi gitu. Kita baru kedip 20 kali, keretanya udah datang lagi. Ini kalau di Indonesia tuh 5 menit di jam sibuk kalau tidak salah. Kemudian 10 menit rentangnya di di Normal hour. Normal hour itu saja masih perlu berebutan untuk masuknya gitu. Kalau komuter lain lebih lama lagi setahu saya. Betul. 10 sampai 15 menit bahkan paling lama ada yang 30 menit. Komuter line. Nah, itu saya waktu saya high school, senior high school, itu saya hampir setiap hari pakai komuter line dari stasiun di di Tangerang Selatan ya, di my hometown ke Jakarta. Itu ada satu stasiun gitu. Dan itu benar-benar mohon jangan dicontoh ya Mr. Sastra dan Mistika. Saya benar-benar bergelantungan di pintunya dan pintunya tidak bisa tertutup. Allahu Akbar, you must be Back then, kidding me. 2000. Thank God you stay Iya, alive. pasti di jangan. zaman itu karena model-model komuter line memang seperti itu. Iya. Mister. Tidak Kayak tertutup. India. Tidak tertutup. Iya. Iya, 2008. Saya tuh 2008, 2008 up to 2011. Saya mengalami itu selama 3 tahun saya di senior high school. Bukan role model yang baik karena bener-bener cuma 3 jari untuk memegang Allahu atas Akbar. dan badan saya ada di luar kereta. And it happened to me almost every single day. Dan semua orang tuh bener-bener berebutan karena keretanya selama itu intervalnya. Sementara saya harus sekolah gitu loh. Kereta sebelum saya ada namanya waktu itu kereta, harus bisa disebut nggak di sini? Ada sebuah kereta. Sebuah kereta AC. Kan saya nggak afford itu gitu loh. Saya nggak afford Oh, aircon. ada airconnya gitu ya, keretanya, dan itu harganya lumayan mahal. Sementara uang saku saya waktu Tidak sesuai. SMA tidak semahal itu gitu loh. Jadi ya saya harus mencari kereta ekonomi Ya Allah. reguler dan tidak tertutup pintunya.
Di dalam situ ada orang meludah, di dalam situ ada orang true kan? Iya, tapi alhamdulillah karena Sekarang perkembangan sudah- zaman sudah Indonesia lebih baik. sudah jauh lebih jauh baik. lebih baik. Semuanya AC. Kalau dulu ada yang kipas angin, ada itu cuma cerita, Iya. cuma cerita. The thing is, again, ketika misalnya kita iri atau kita pengen juga pingin memiliki seperti Malaysia ada MRT-nya dan akhirnya kita juga ada MRT-nya, and then done. It's not that done. I mean, like ketika mereka pun tidak hanya fasilitas transportasinya yang dibenahi, mental orangnya Betul. juga ditingkatkan untuk support seperti itu. Tidak Betul. hanya mereka punya Fasilitas apa ada. namanya punya MRT, kita juga harus punya MRT. Tidak sebatas sampai di situ. No. Masih banyak lagi yang harus diproses. Ternyata bukan hanya fasilitasnya, mental kita juga, Betul. disiplin kita juga yang harus kita tingkatkan. Betul. Seperti Dan itu. mental itu saya percaya semuanya bergantung juga bukan hanya pada diri sendiri, pada sistem yang diterapkan gitu. Bagaimana ketika ada orang yang breaking the rules kemudian Yes. ditindak sesuai dengan peraturannya. Jadi orang-orang ada rasa takut dan segan Betul. untuk mematahkan Tidak dibiarkan, peraturan ya. tersebut, tidak dibiarkan begitu saja. Makin kesini makin dilihat, oh karena banyak ya udahlah, udah biasa gitu. Dia juga lakuin kok, iya, nggak dia lakuin apa-apa. nggak apa-apa deh gitu. Dan aparat penegak hukumnya juga lama kelamaan Udah, hal-hal yang slow down. dianggap remeh temeh jadi dibiarkan begitu saja, padahal itu bisa berkontribusi pada peningkatan kenyamanan dan mentality itu tadi, orang-orang jadi terbiasa. Alhamdulillah sekarang Mistika dan Mister Sastra karena udah 4 kali ke Malaysia gitu ya. 5 kali. Dan satunya naik langsung pesawat ke Kuala Terengganu gitu ya. Diulang. Ulang lagi terus. Aku jadi membiasakan diri untuk itu tadi, ketika ini elevator, Iya. jadi ada orang mengantri, saya tidak mengantri di sebelah sininya. Jadi saya harus ke sini Benar-benar dulu untuk pinggir ya. beratur seperti Betul itu. sekali. Dan alhamdulillah, tapi harga MRT kan tidak relatif kurang terjangkau sebenarnya untuk orang-orang yang kalangan menengah ke bawah. Jadi banyak juga loh orang Jakarta yang belum pernah naik MRT gitu sebenarnya. Jadi budaya ini akan senantiasa terpelihara dan terjaga dengan baik apabila pemerintahnya juga mau menerapkan peraturan yang baik gitu ya, menyediakan fasilitas juga yang memadai gitu ya, bukan hanya 10 menit sekali tapi juga mungkin 2 menit sekali armada yang ditambah. Iya. Karena kan orang-orang di Jakarta itu banyak banget during the daytime. Itu banyak sekali orangnya. Jadi semoga pemerintah juga bisa memfasilitasi ini dan Iya, memenuhi sama kebutuhan satu ini. lagi. Emang seharga semahal itu kan? MRT itu 14.000. MRT enggak, itu sampai stasiun dari terakhir. ujung. Jadi Iya. untuk satu stasiun pertama itu 4.000, Mister. Oke, satu 4.000 ringgit, rupiah. satu ringgit lah ringgit ya. lah, Nah, satu ringgit lah. Untuk setiap stasiun selanjutnya itu 1.000 gitu. Jadi sebenarnya untuk fasilitas seperti itu tuh sebenarnya kayaknya memang dikasih mahal dulu untuk tahun-tahun pertama kali ya gitu. Mungkin nanti ada penyesuaian lebih murah lagi. Hope so. Tapi saya setuju dengan perkataan Ajis yang bilang yang penting adalah bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas di dalam transportasi umum. Karena bayangin loh Mister ya, kayak misalnya tadi nih yang video itu bilang kalau misalnya ini udah kayak kereta Jabodebek, kan mereka teratur ya kan, udah gitu tepat waktu ya kan ya. Kalau jadi orang-orang walaupun ramai tapi ini masih nyaman. Nah kalau kita Mister, masih ada kenyamanan. Mister, Nanti saya coba cari videonya deh buat fasilitasnya kalian itu. lihat ya. Kita tuh mau naik Bener. public transport tapi Mikir-mikir. mikirnya kenapa? Waktunya. Betul. It's not Bayangin. even like helping us ya. Bener. Mungkin helping us cuma sebatas biaya Bener. saja, gitu. Tapi untuk waktu, efisiensi, tenaga tuh enggak sama sekali. Bayangkan. Ya, benar. Jadi, ke sekolah. betul. Dari rumah ke sekolah kalau naik pribadi, motor pribadi, mobil pribadi Iya. sekitar 45 menit. 45 menit, betul. Giliran naik public transport 2 jam. Bisa bayangkan? Nah, Iya. begitu lah. Jadi that's why It's not solving the problem. pemerintah Solving the problem. Jadi makanya itu orang-orang di Indonesia Males naik public public transport juga transportation. kalau nggak terpaksa. Betul, karena memang mungkin itu belum terintegrasi secara menyeluruh dan Integrasi aplikasinya itu. belum sebaik Malaysia Nah, seperti itu itu dia. Walaupun kadang-kadang di sini sudah digadang-gadang, oke integrasi sudah ada integrasi, tapi kenyataannya mohon maaf belum ada. Gitu. Ya, sudah cukup baik lah. Ya, Dari sebelumnya ya. udah tak ada yang bergelantung ya. di atas atap kereta. Udah gak ada dah. Iya. Dan pernah ada di stasiun dekat rumah saya itu yang tersetrum dan langsung Tersetrum, meninggal. iya, banyak. Meninggal di tempat, tapi itu sudah zaman dulu. Zaman dulu Ya. banget ketika 10 tahun, 12 tahun yang lalu lah ya.
sudah lama. Alhamdulillah, wow. Dan itu lagi pesan kita guys, bukan hanya kita kayak mengadakan sesuatu yang tidak ada, MRT kemudian ada, mengadakan yang dulunya nggak ada, mungkin undergroundnya dulu nggak ada, sekarang ada. Bukan hanya cuma mengadakan itu, tapi kitanya juga harus improve. Ketika public transportation improve, mental kita juga harus siap untuk menerima itu. Karena pembangunan infrastruktur dan transportasi bukanlah tentang memamerkan seberapa kaya sebuah bangsa, tapi tentang bagaimana menciptakan kenyamanan bagi bangsa sendiri. Dan memberikan sebuah solusi dan memecahkan masalah untuk bangsa itu sendiri. Iya, karena infrastruktur sesungguhnya bukanlah masalah baru, tapi itu adalah solusi bagi bangsa yang ingin maju. Wow. You packing ke Malaysia 1 bulan lagi. Doakan ya guys. Okay guys, that's all from us. Hopefully if you find this really good, don't forget to thumbs up. New to this channel, welcome to our subscribe. That's all. Bye everyone. Dadah. Aduh guys, aku gak bisa guys, soalnya ada yang gangguin guys. Oke, jadi dari yang di review tadi emang benar-benar apa ya? Ya mirip mungkin ya, karena aku juga pribadi belum pernah nyampe ke yang di Jakarta itu juga ya teman-teman ya. Cuma memang dari kabar, dari berita-berita emang udah padat banget kalau udah apa namanya, kalau udah hari-hari sibuk gitu ya, hari-hari kerja gitu emang bener-bener full padat gitu kalau dari yang dikabar-kabari gitu kan ya teman-teman ya. Tapi enaknya di sini di Malaysia ini, di MRT-nya Malaysia ini kenyamanannya itu ada gitu loh, teratur gitu loh. Yang namanya orang mau masuk ke dalam kereta itu gak desek-desek gitu kan, harus nunggu kayak apa ya, kayak emang udah ada apa sih namanya, perhatian gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia, mungkin kalau di tempat aku gitu ya, masih harus ada attention, masih harus ada perhatiannya dulu. Kayak apa ya, silakan tunggu yang mau keluar dulu, baru yang di luar, baru yang mau masuk mulai ini gitu kan. Kayak harus ada perintahnya, harus ada tensionnya gitu kan. Kalau di MRT ya ini kayak udah apa ya, mentalnya tuh udah emang dari pribadinya masing-masing tuh udah bener-bener terbentuk gitu loh. Yang aku heranin di Malaysia tuh kayak gini. Jadi kan apa ya, tanpa harus ada perintah, tanpa harus ada attention, tanpa harus ada ya disuruh gitu, gak ada gitu kan. Emang bener-bener udah terbentuk dalam pribadi mereka masing-masing. Masya Allah, terbaik pokoknya ya teman-teman ya. Dan juga daripada Mr. Aziz, Mr. Sastra, dan Mistika ini tadi yang diharapkan ya jangan hanya sekedar ada fasilitasnya. Ada fasilitas seperti MRT yang di Malaysia, ada fasilitas apapun yang maju, yang lebih keren lagi, maksudnya yang apa namanya, yang lebih baik lagi gitu kan. Bukan hanya fasilitasnya yang diinginkan gitu ya teman-teman ya, tapi yang diinginkan juga adalah bagaimana kita membentuk karakter, bagaimana kita membentuk dari pribadi masing-masing, personalnya, dari personal dulu gitu ya teman-teman ya. Bisa nggak, benar-benar bisa nggak setertib itu, seteratur itu, tanpa disuruh, tanpa harus ada attention please, tanpa harus ada perhatian gitu kan ya teman-teman ya. Jadi ya itu, kembali lagi ke pribadi masing-masing, kembali lagi ke kita masing-masing. Kita mau nggak disiplin juga, kita mau nggak seperti Malaysia yang emang bener-bener disiplinnya banget, ketat banget ya, meskipun nggak ada apa namanya, nggak ada petugas di situ yang emang bener-bener teratur gitu. Mau naik eskalator aja tadi emang bener-bener apa ya, harus berbaris rapi, nunggu gilirannya, nggak harus desek-desek, nggak harus langsung nyelinap gitu aja ke depan, ke bagian depan kalau keburu-buru gitu kan ya teman-teman ya. Kebanyakan kalau di daerah aku tuh kalau udah keburu-buru ya udah pasti maju, udah nyelinap ke depan gitu kan ya teman-teman ya. Kalau di Malaysia ini emang bener-bener harus berbaris gitu, kayaknya nggak ada keharusan gitu, tapi emang bener-bener dari mereka pribadinya, dari mereka gitu ya. Coba teman-teman yang di Malaysia mungkin yang nonton video ini, apa mungkin ada peraturan khusus, apa mungkin ada kayak undang-undangnya gitu kalau seperti ini, kalau gak teratur, kalau gak berbaris, gak disiplin gitu, ada hukumannya gitu, ada sanksinya apa gimana gitu ya. Boleh ditulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari video ini apa yang dapat kalian petik, apa yang dapat kalian apa ya, menggugah hati kalian ingin berkomentar gitu ya, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami, tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.